ada tanda bahwa jiwamu telah tercatat di suatu tempat yang tidak tersentuh waktu dan tidak terikat oleh ruang. Sebuah arsip langit yang menyimpan nama-nama jiwa terpilih. Jiwa yang bukan lagi sebagai tamu, melainkan penduduk tetap alam semesta yang lebih tinggi. Dan inilah salah satu keistimewaan mengenali jejak langit di dalam dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bukan malaikat, bukan jin, bukan pula manusia biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mencapai kontrak spiritualitas tertinggi dengan sang pencipta. Jiwa yang sejak di alam roh telah bersumpah untuk menjadi saksi atas keesaannya. Dalam tradisi sufi, mereka disebut dengan al-muqarrabun, yang didekatkan. Dalam Hindu Buddha, mereka adalah bodhisattva yang menunda nirvana untuk membimbing umat. Dalam Kristen, mereka adalah orang-orang yang lahir bukan dari darah ataupun daging, tetapi dari Allah. Yohanes bab 1 ayat 13. Ini adalah bahasa universal untuk jiwa-jiwa yang terhubung dengan asal-usul ilahiyahnya. Lalu bagaimana cara untuk mengenali diri kita sebagai bagian dari mereka? Apakah dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya, atau dengan ritual tertentu, ataukah dengan banyaknya gelar keagamaan? Ternyata tidak. Tanda seseorang adalah penduduk langit justru tidak terlihat oleh mata dunia. Ia adalah bahasa rahasia antara jiwa dan Tuhannya, bahasa yang hanya bisa kamu pahami jika kamu berani menyelami samudra dirimu sendiri. Tetapi di sini kamu akan mengetahui tanda-tanda bila jiwamu terpilih sebagai penduduk langit. Perhatikan baik-baik. Untuk tanda yang pertama adalah kerinduan yang membakar jiwamu, seperti api yang tak pernah padam. Di sini bukan rindu kepada manusia, harta ataupun jabatan, melainkan rindu kepada sang sumber segalanya. Rasa ingin pulang ke dimensi di mana tidak ada lagi batas antara dirimu dan Tuhan. Coba perhatikan, pernahkah kamu menangis tanpa sebab, merasa sepi walaupun dirimu berada di tengah keramaian? Ataukah tiba-tiba tertegun memandangi langit, seolah-olah ada panggilan dari sana? Itu adalah salah satu sinyal dari memori ruhanimu. Seperti kata Rumi, kamu bukan setitik debu di alam semesta. Kamu adalah alam semesta itu sendiri yang sedang tersembunyi di dalam setitik debu. Tapi hati-hati juga, karena banyak orang yang mengira kerinduan ini bisa diobati dengan kesuksesan dunia. Mereka mengejar kekayaan, popularitas, bahkan ilmu spiritualitas palsu yang menjanjikan pencerahan instan. Padahal, seperti kata Lao Tzu, jalan menuju langit tak pernah ramai. Karena kerinduan sejati hanya akan terpuaskan pada saat kamu berani berjalan sendirian
menghadapi kegelapan diri, hingga menemukan cahaya di pusat jiwamu sendiri. Dan inilah ujian pertamanya. Maukah kamu mengikuti kerinduan itu, meskipun kamu harus meninggalkan zona nyamanmu? Maukah kamu menjadi seperti burung ponik yang hanya bisa terlahir kembali dari abu kehancuran dirinya sendiri? Untuk tanda yang kedua adalah mimpi yang bukan sekedar mimpi. Di sini bukan mimpi tentang hantu ataupun rizki, melainkan visi simbolis yang membawamu melintasi dimensi. Mimpi bertemu Nabi misalnya, melihat cahaya emas, atau berada di tempat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebab di dalam mimpi ini, kamu akan dihadapkan pada kode-kode yang hanya bisa dipecahkan oleh kesadaran tertinggimu. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diperintahkan menyembelih anaknya di dalam mimpi. Apakah itu ujian ketaatannya, ataukah simbol untuk menyembelih ego yang menganggap anak sebagai miliknya? Seorang penduduk langit tidak terjebak pada makna harfiah. Mereka dipahamkan bahwa mimpi adalah cermin jiwa yang tak berbohong. Saat kamu bermimpi bertemu sang kekasih, itu pertanda hatimu telah siap menerima cahayanya. Tetapi jika kamu bermimpi ular atau kegelapan, itu adalah peringatan. Masih ada racun di dalam batinmu yang harus dibersihkan. Tapi ingat, jangan pernah memaksa mimpi ataupun menganggap dirimu suci, karena mimpi adalah ilham, dan penduduk langit yang sejati justru bertambah rendah hati. Seperti kata Imam Al-Ghazali, mimpi adalah hadiah untuk orang yang terjaga di siang hari. Artinya, hanya mereka yang hidup dalam kesadaran tinggi yang layak menerjemahkan mimpi. Tanda yang selanjutnya ini mungkin paling sulit untuk diterima. Hidupmu penuh dengan ujian ekstrim yang seolah-olah tak ada habisnya. Seperti kehilangan orang yang kamu cintai, pengkhianatan, kegagalan yang berulang. Semua datang silih berganti. Tapi di sebalik itu semuanya, ternyata ada pola yang hanya bisa dilihat oleh mata batinmu. Yang dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata, "Aku adalah waktu yang menghancurkan segala sesuatu." Dan bagi penduduk langit, ujian hidup adalah cara Tuhan menghancurkan kepalsuan di dalam dirimu. Setiap kehilangan adalah pelepas belenggu. Setiap air mata adalah pembersih kotoran jiwa. Lihatlah seperti kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tapi justru disitulah ia mencapai tingkatan sabar yang indah. Atau seperti Syekh Jalaluddin Rumi yang kehilangan guru tercintanya. Lalu dari duka itulah lahir puisi-puisi indahnya. Inilah hukum besi langit. Jiwa yang besar hanya ditempa di dalam api penderitaan. Tapi jangan salah juga, karena ini bukan tentang menjadi martir. Penduduk langit tak mengeluh pada nasibnya. Mereka difahami bahwa ujian adalah bahasa cinta Tuhan, seperti emas yang dimurnikan di dalam tungku. Jiwa mereka dimurnikan melalui kesakitan. Seperti kata Khalil Gibran, luka adalah tempat di mana cahaya Tuhan masuk ke dalammu. Jadi, jika kamu menemukan tanda-tanda ini pada dirimu, janganlah sombong. Justru inilah saatnya untuk semakin merendah. Dalam Alkitab
Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas bab 14 ayat 11. Saudaraku, sang sejati, mulailah dengan ritual keheningan. Duduklah dan tanyakan pada hatimu, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Dengarkan jawabannya. Sebab seperti kata Buddha, diri adalah Tuhan bagi diri sendiri. Kemudian, jalinlah dialog dengan langit. Tak perlu dengan kata-kata, cukup dengan diam dalam keikhlasan. Dalam Yoga Sutra Patanjali, ini disebut Isvara Pranidhana, menyerahkan segala hasil kepada Tuhan. Di dalam Islam, ini adalah tawakal. Dalam Taoisme, ini adalah prinsip Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Tapi hindari sikap ekstrim, karena banyak juga orang yang terjebak. Ada yang meninggalkan dunia karena menganggap dirinya suci. Ada yang terlena dalam kesombongan spiritualitas. Ingatlah nasihat Yunus Emre, jadilah seperti sungai yang mengalir membawa kehidupan, tetapi tak pernah mengklaim air itu sebagai miliknya. Dan jika video ini telah sampai kepadamu, percayalah, itu bukanlah kebetulan. Mungkin inilah saatnya langit membisikkan tugasmu, membuka cakrawala batinmu menjadi cahaya bagi yang tersesat tanpa menyebut diri sebagai cahaya, menjadi pembimbing tanpa menggurui, seperti bulan yang memantulkan sinar matahari. Kamu hanya perantara. Dan janganlah kamu pernah takut pada kesepian, sebab seperti kata Syekh Ibnu Arabi, di dalam kesendirianmu kamu akan menemukan Dia yang tidak pernah pergi. Selamat jalan, wahai jiwa-jiwa langit. Semoga cahayanya selalu menyertaimu di dunia dan di setiap lapisan semesta yang kamu jelajahi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.